bagaimana hukum halal bihalal yang menjadi tradisi di Indonesia? Apakah dianjurkan Rasulullah? Sejauh yang kita tahu, sejauh ilmu kita tentang apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat setelah bulan Ramadan selesai, itu tidak ada yang namanya halal bihalal. Seperti yang menjadi kebiasaan dan tradisi di masyarakat kita sekarang, di mana berkumpul, saling bermaaf-maafan. Acara itu dibuat dan ditaja setiap bulan Syawal, saling bermaaf-maafan, dan kemudian kadang-kadang diadakan pengajian juga. Intinya sebagai sebuah rutinitas yang dikerjakan di bulan Syawal. Yang kita tahu sejauh ilmu yang ada pada kita, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, menganjurkan, dan tidak pernah mempraktekkan, apalagi melazimkan. Setiap bulan Syawal selalu ada acara itu. Maka yang kita ketahui seperti itu. Hendaklah kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak membuat acara dalam agama ini yang tidak dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikannya sesuatu yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Tidak lupa di suasana yang masih lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman sekalian, kita akan membahas satu hal yang saat ini di medsos, di YouTube dan media yang lain ini diviralkan kembali, sekalipun saya lihat tayangan ini sudah lama, yakni tentang para dai dan para ustadz yang menggugat gitu dasar-dasar amaliyah halal bihalal yang sesungguhnya saat ini mulai diadakan oleh masyarakat kita. Ini penting sebab kegiatan yang mulia ini kemudian jangan sampai kendor akibat dari tayangan-tayangan yang sesungguhnya ini justru tidak berdasar. Teman-teman sekalian, kita sudah menyiapkan kitab karya dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang kemudian disebut kitab Bajuri, yang menghasyai kitab Fathul Qorib, yakni di semua pesantren insyaallah menjadi kurikulum karya dari Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Teman-teman sekalian, sebelum kita menjawab pada pokok intinya seperti di tayangan channel di awal, bahwa sebagian dari dai, sebagian ustadz ini mengatakan bahwa halal bihalal ini tidak ada anjuran dari Rasulullah, apalagi dasar dari Al-Quran dan hadis. Teman-teman sekalian, kita mau menjawab itu, kita bagi beberapa segmen. Pertama tentang kesejarahan. Jadi halal bihalal ini sesungguhnya istilah yang memang baru, tapi esensinya lama. Jadi esensi dari halal bihalal sudah dilakukan oleh para ulama jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi kalau istilah itu memang kalau kita baca sejarah, yakni pada dicetuskan oleh salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Wahab Hasbullah, yakni sekitar tahun 48, karena suasana politik pada saat itu lagi genting, sehingga tokoh-tokoh Indonesia, pejuang Indonesia ini hubungannya kurang baik gitu ya. Kemudian oleh beliau Insinyur Soekarno itu akan dikumpulkan untuk mempersatukan persepsi perjuangan, merekatkan kembali. Kemudian oleh Syekh Wahab Hasbullah dicetuskanlah istilah halal bihalal. Dan ini biasa, jadi artinya istilah-istilah semacam ini baik di Indonesia maupun di negara lain, karena kita tahu syariat itu munculnya di Arab dan berbahasa Arab, sehingga ajaran-ajarannya itu di daerah-daerah banyak yang menggunakan bahasa daerah begitu. Seperti halal bihalal ini sesungguhnya kan minta maaf ya, saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Yang lain banyak seperti mudik itu sesungguhnya adalah silaturahim gitu, birrul walidain. Kemudian ada istilah megengan ya, selamatan itu sesungguhnya adalah tasadduq atau sedekah dan sebagainya. Ini biasa. Nah, sesungguhnya kalau ini sudah berlangsung lama, kalau bagi mereka yang berpegangan kepada para ulama, karena hal bihalal itu sudah tadawul min ghairi nakirin gitu, sudah berlangsung lama
dan tidak ada ulama yang mengingkari. Tentu sesungguhnya sudah cukup. Jadi tidak usah dalil yang lain sesungguhnya. Tapi tidak apa-apa, kita kaji coba secara ilmiahnya. Pertama, kita kaitkan dengan Idul Fitri. Jadi nanti ada korelasi yang sangat kuat dengan halal bihalal. Kita simak di dalam literasinya. Jadi wal idu makhudun minal aud litakarrurihi kulla amin. Jadi Idul Fitri, id itu berasal dari bahasa aud, ada yaudu audan, gitu, kembali. Kenapa? Karena Idul Fitri itu akan datang setiap tahun, berulang-ulang tiap tahun ada. Auli audillahi fihi ala ibadihi bil khairi wasururi khususan bil ghufranil dzunub. Nah, atau bahasa Idul Fitri itu dari bahasa kembalinya Allah untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada hambanya. Setelah di bulan Ramadan, Allah memberikan hal yang sama, yakni mahfirah, rahmat. Maka di hari raya, ini Allah kembali memberikan itu, bahkan kebaikan, surur, kebahagiaan setelah melewati 30 hari, menahan hawa nafsu, lapar, dahaga. Kemudian diampuninya dosa-dosa. Nah ini, pada titik diampuninya dengan dosa pada hari raya dan Syawal ini tentu kita rujuk kembali apa itu ampunan Allah, apa itu syaratnya. Karena dosa itu ada dua seperti yang kita kenal, hakullah, hakul adami. Nah yang hakul adami seperti fikih yang kita pahami, Allah tidak akan mengampuni kecuali kita istihlal atau minta halal kepada yang bersangkutan. Tentang berkaitan dosa secara harga diri maupun dosa berkaitan dengan harta benda, misalnya fisik, harus minta halal. Nah, maka urgensinya di sinilah halal bihalal itu di bulan Syawal. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya, tentu hamba ini juga harus ikhtiar bagaimana dosa-dosa itu diampuni, termasuk halal bihalal apabila berkaitan dengan dosa hakul adami. Sehingga disebutkan laisal aidu liman labisal jadid wa innamal aidu liman ta'atuhu tasid. Jadi surah Idul Fitri itu bukan orang yang pakaiannya baru, bukan, tapi orang yang taatnya adalah bertambah. Walaisal idu liman tajammala bil libas wal markub wa innamal idu liman hufirat lahu. Jadi hari raya bukan orang yang pakaiannya baru, kendaraannya baru, bukan, tapi orang-orang yang berhasil bagaimana Allah ini mengampuni dosa-dosanya. Salah satu ikhtiar untuk menggapai itu adalah tentu halal bihalal, bermaaf-maafan. Ini penting. Yang dipertanyakan adalah apakah ada tata cara seperti itu? Apakah ada dasarnya? Dasarnya sangat jelas. Seperti umpama kita mau membuka hadis Bukhari gitu ya terkait dengan itu. Jadi mangkanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum. Jadi barang siapa pernah mendolimi kepada orang lain, harga diri, berbuat dolim tentang harta bendanya, makanannya yang diperoleh tidak dengan halal, maka falyatahallalhu, maka dia harus minta halal. Dari bahasa inilah falyatahallalhu, minta halal. Jadi ada. Kemudian di dalam Al-Quran kita bisa membuka ya suratul A'raf sebesar 199, khudil afwa wa'arid anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf apabila ada orang lain minta maaf, dan berpalinglah dari kebiasaan dan sifat-sifat orang-orang yang bodoh. Jadi ada esensi daripada maaf-maafan, bahkan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagaimana ini kemudian dikhususkan caranya, tata caranya seperti itu? Baik. Kita harus pahami bahwa perintah Allah, ajaran agama, itu apabila diperintahkan kemudian teknisnya ini sudah dijelaskan secara terperinci dan detail, maka jangan sekali-kali membuat kreasi. Jadi seperti sholat, jadi shollu kama ra'aitumuni usolli, diajarkan oleh Rasulullah secara detail. Haji, ada aturan tempat, rukun bagaimana, jelas. Tapi untuk ajaran-ajaran yang sifatnya umum, maka kitalah yang harus menentukan mana yang lebih efektif, mana yang lebih banyak pahalanya. Contohnya misalnya membaca Al-Quran. Rasulullah tidak pernah mengajarkan sangat teknis membaca Al-Quran. Harus begini, tidak ada. Sehingga dikreasi oleh para ulama, diejawantahkan oleh para ulama. Ada yang bahasanya yasinan, istima'ul Quran, ada jamaah membaca Al-Quran. Kalau Ramadan ada istilah tadarus, ada musabakoh qiraatul Quran, baik nasional maupun internasional. Itu tidak ada di zaman Rasulullah, juga tidak ada. Tapi bukan berarti itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Karena memang Rasulullah ini tidak mengajarkan teknis secara khusus. Tidak terkecuali yang lebih halal.
Halal bihalal juga begitu. Kita disuruh minta halal apabila kita merasa mendolimi orang lain. Ada harta yang kita makan tidak halal. Kita halal bihalal. Teknisnya diserahkan kepada kita. Kita bisa lewat telepon, kita bisa silaturahim, kita bisa mengadakan secara kolektif. Dan ini sangat penting karena efektif. Kita dapat banyak orang ketemu. Apalagi nanti ditambah dengan silaturahim. Siapa yang menafikan dasar silaturahim? Kemudian ada sedekah. Siapa yang bisa menafikan dasar-dasar kebaikan sedekah? Jadi semuanya ada. Itu ada di esensi atau isi dari halal bihalal. Sekali lagi ini harus fair. Seperti kita dakwah, taklim, ta'alum. Rasulullah dan Al-Quran tidak pernah mengajarkan secara detail teknisnya. Tapi kita harus berkreasi. Sehingga ada pondok pesantren, madrasah diniyah. Semuanya ini bid'ah semua. Kita dakwah lewat medsos, lewat YouTube. Ada subscribe-nya. Tidak ada di dalam zaman Rasulullah. Kita bid'ah sekali lagi. Tapi ini adalah bid'ah hasanah. Yang harus kita lakukan. Karena perintah dakwah, perintah taklim ta'alum. Ini secara detail dan teknis tidak pernah diajarkan secara khusus oleh Rasulullah. Oleh sebab itu, mereka-mereka yang mengatakan bahwa halal bihalal ini bid'ah yang harus dijauhi. Satu sisi dia juga dakwah dengan cara mengumpulkan orang, ada speakernya, spanduknya, lewat YouTube. Ini namanya standar ganda menurut saya. Jadi satu sisi dia melakukan hal yang sama, tapi dia menyalahkan kegiatan, perbuatan baik yang sudah berlangsung lama bahkan. Jadi kita harus fair seperti itu. Jadi sudah clear menurut saya bahwa halal bihalal jelas dasarnya ada. Kemudian ini adalah bagian dari perintah agama yang secara teknis sekali lagi ini diserahkan kepada kita. Yang penting kita tidak melewati batas-batas itu. Dan saya yakin kalau khusus tidak ada orang yang mengkhususkan punya keyakinan bahwa orang minta halal itu harus hari raya. Tidak ada. Tapi yang harus diingat bahwa hari raya memang seperti yang dikatakan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Jelas bahwa ini adalah hari-hari surur di mana hari-hari oleh Allah dosa-dosa diampuni. Tentu salah satu syarat dosa diampuni hakul adami adalah harus halal bihalal. Kita berharap mudah-mudahan yang mendengar bahwa halal bihalal ini adalah tidak ada dasarnya, mudah-mudahan tidak banyak. Atau kalau banyak, mudah-mudahan tidak ada yang menganggap. Karena sangat mulia halal bihalal. Silaturahim di akhir zaman sangat mahal. Jadi jangan sampai orang-orang gendut. Mudah-mudahan yang mengatakan tidak ada dasarnya apabila orang enggan untuk halal bihalal, tidak jadi halal bihalal, mudah-mudahan dia tidak menanggung akibatnya. Demikian kurang lebihnya apa yang kita sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء